Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video ini akan terbahas materi kelas 12 IPA Matematika Peminatan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Oke, di sini limit trigonometri ya teman-teman, materinya bab 1. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus dasar. Rumus dasarnya limit trigonometri itu ada beberapa ya yang harus teman-teman kuasai ya dalam bab ini tentunya ya. Oke. Rumus dasar yang pertama itu tentang bagaimana kita menentukan nilai limit yang ada sinnya ya kan. Jadi kalau teman-teman menjumpai limit x mendekati 0 dari AX, dibagi dengan sin BX, itu ternyata nilainya bakalan sama dengan limit X mendekati 0, sama ya teman-teman. Coba kita balik, misalkan sin AX dibagi BX, benar. Ini bakalan sama nilainya dengan sin AX dibagi dengan BX. Oke. Nah, ini juga bakalan sama nilainya dengan misalkan sama dengan limit X mendekati 0, atas bawah sama-sama sin. Katakanlah kamu kan punya sin AX dibagi dengan sin BX. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nilainya itu selalu sama, yaitu teman-teman tinggal melihat sesuatu yang melekat di X, yaitu A dan B kan. Nah, berarti jawabannya adalah A per B. Ini sama dengan A per B. Oke. Nah, sebenarnya ini ada pembuktiannya ya teman-teman, tapi tidak dibahas di video ini. Nanti insya Allah Kak Furkon bakalan buat sendiri ya pembuktian limit trigonometri. Kok bisa ini hasilnya A per B, nanti kita pakai pendekatan lingkaran nanti insya Allah di video yang lain. Oke. Jadi untuk rumus yang kedua, nah ini kita kotai dulu ya kan. Ini rumus yang pertama, rumus dasar yang pertama, yaitu tentang limit. Jadi ada limit X mendekati 0 dari AX per sin BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX, itu nilainya semuanya sama, yaitu A per B. Bisa dipahami? Oke. Kemudian rumus dasar yang kedua itu berkaitan dengan tangen. Jadi ada konsep dasar yang harus teman-teman pahami, itu adalah tentang sin dan cos, sin dan tan saja kalau limit trigonometri. Tapi ini harus mendekati 0 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu kasus yang tidak mendekati 0, nanti ada caranya tersendiri. Kita ubah mendekati 0, kita pakai permisalan. Bisa dipahami? Oke. Jadi yang kedua, ini ada limit X mendekati 0 dari AX dibagi tan BX. AX dibagi tan BX itu sama dengan hasilnya sama dengan limit X mendekati 0. X mendekati 0 dari, coba kita ubah, tan AX per BX, tan AX per BX. Nah, ini juga sama hasilnya dengan limit X mendekati 0 dari, katakanlah atas bawah datanya teman-teman ya, tan AX dibagi dengan tan BX. Nah, ini nilainya itu sama, bakalan sama, yaitu nilainya apa? A per B. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, A per B. Oke, kita kotai dulu. Ini adalah rumus dasar yang kedua, yaitu tentang tangen. Jadi ada limit X mendekati 0 dari AX per tan BX itu sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX, yaitu hasilnya adalah A per B. Ini rumus dasar yang kedua. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian ada rumus dasar yang ketiga, yaitu perpaduan antara sin dan tan.
ya kan. Jadi ada tannya, ada sin dan tannya. Misalkan kayak gini teman-teman. Ini Kak Furqan tuliskan aja cara simpelnya seperti ini. Ada katakanlah limit, kita tulis di sini limit x mendekati 0, oke, limit x mendekati 0 dari sin ax dibagi dengan tan bx sama dengan, oke, ini sama dengan limit x mendekati 0 dari, kita balik ya, tan ax, ya kan, dua-duanya ada tan dan sinnya, dibagi dengan sin bx, seperti ini. Hasilnya itu juga sama, yaitu a per b. Seperti ini teman-teman ya, gampang ya insya Allah ya. Oke, a per b. Ini ada rumus dasar yang ketiga, yaitu gabungan antara rumus dasar yang pertama dan rumus dasar yang kedua. Jadi bentuknya itu ada sin dan ada tannya. Nanti teman-teman bisa pakai ini, tetap sama, hasilnya adalah kita tinggal melihat sesuatu yang melekat di x-nya itu tadi, atau lihat konstantanya lah istilahnya teman-teman. Jadi berapa, misalkan 2x ya ambil 2-nya, 3x ambil 3-nya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini teman-teman bisa catat dulu. Kemudian ini Kak Furqan punya contoh soal. Ini Kak Furqan mengambil dari buku K13 ya, kelas 12 Matematika Wajib, revisi 2018. Nah, ini ada 3 contoh soal. Ada yang pertama adalah kita disuruh menentukan limit x mendekati 0 dari sin 6x per 2x. Limit x mendekati 0 dari tan 3x per 3x. Yang nomor 3 adalah limit x mendekati 0 dari tan 2x dikali tan 3x dibagi x tan x. Seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Jadi ini langsung aja, misalkan nomor 1, berarti kita akan pakai sifat yang pertama, ya kan, rumus dasar yang pertama, yaitu sin ax per bx. Jadi a-nya 6, b-nya 2, ya enggak? Jadi langsung aja, karena sudah di situ x-nya juga mendekati 0 sih, jadi langsung aja 6 bagi 2, sama dengan berapa? 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini masih enak ya. Nanti ada yang kita harus memodifikasi dengan menggunakan sifat trigonometri yang sudah teman-teman pelajari di kelas 10 dan 11. Yaitu jika kita ketemu dengan bentuk cos sih. Oke. Nomor 2 juga demikian, itu kan tan ax per bx, ya kan, a-nya 4, b-nya 3, berarti langsung jawabannya adalah 4 per 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Lah, kalau nomor 3 ini kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah itu kan sudah berpasang-pasangan. Jadi ini kita menggunakan sifat limit. Jadi seperti ini ngerjakannya, limit x mendekati 0 dari, ini tak pecah ya, tan 2x per x sendiri, atau tan 2x per tan x boleh ya teman-teman. Nggak ada masalah. Sorry. Tan 2x ya, sorry, bukan tan x. Tan 2x dibagi dengan x, seperti ini, dikali dengan limit. Nah, kita pecah-pecah, nggak usah ditulis limitnya juga nggak apa-apa sih teman-teman, tapi ini lebih ke pemahaman aja. Nanti kalau sudah terbiasa ya langsung aja, nggak usah tulis lagi limitnya, nggak apa-apa, karena ini adalah sifat limit yang kita mengulang lagi di kelas 11 ya. Tan 3x dibagi dengan tan x, seperti ini aja. Nah, ini kan sudah kelihatan. Yang depan kan a-nya 2, b-nya 1 kan, tan 2x per 1x lah katakanlah ya. Kalau yang belakang a-nya 3, b-nya 1, berarti 2 per 1 dikali dengan berapa? Dikali dengan 3 per 1, hasilnya berapa? Sama dengan 6. Gampang ya? Oke. Ini contoh yang saya kira tidak ada masalah teman-teman. Lah, ini ada kasus yang berikutnya, kita bahas kasus yang bagaimana kalau kita menjumpai selain trigonometri, yang selain sin dan cos. Misalkan ada selain sin dan tan, misalkan ada cos lah katakanlah.
Tapi ini juga berlaku untuk itu ya teman-teman. Misalkan ada sekan, ada kosekan, itu juga kita memodifikasinya supaya gimana caranya muncul sin dan tan. Karena definisinya cuma sin dan tan aja. Bisa dipahami? Oke. Jadi kita ingat kembali kalau kita di kelas 10 dan 11 kalau ada cos 2x itu kalau dijadikan sin itu kan gini teman-teman. Sudut rangkap ya teman-teman. Cos 2x itu kan cos x ya kan dikurangi sin x. Oke. Sehingga nanti nemunya cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya enggak? Oke. Gimana bisa ingat-ingat kembali? Nah, ini kita simpulkan, kita coba merumuskan secara umum. Jadi tidak hanya 2x ya. Katakanlah 3x, 4x, 5x juga bisa teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman nemu cos apa? Cos ax katakanlah ya. Cos ax itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, di situ kan 2 jadi 1 kan. Berarti dibagi 2. Jadi sin kuadrat a per 2x seperti ini. Ini rumus dasarnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjumpai cos ax ya kan. Cos ax itu kan nggak ada di rumus dasarnya limit. Berarti kita jadikan bentuk sin yaitu 1 min 2 sin kuadrat a per 2x. Bisa dipahami teman-teman? Oke, gampang. Oke. Kita lanjut. Nah, misalkan ada contoh nih dari Kak Furkon, kita coba satu contoh soal. Nah, misalkan ada kayak gini, contoh. Kita mau mengerjakan contoh soal yang dia itu mengandung unsur cos bentuknya. Oke. Dia mengandung unsur cos. Nah, misalkan ada soal kayak gini, limit x mendekati 0 dari 1 min cos katakanlah 2x, oke, dibagi dengan katakanlah 2x dikali dengan sin x, katakanlah 2x kali sin x. Nah, kita mau mengerjakan ini. Nah, ini kan kita tidak bisa menggunakan rumus dasarnya secara langsung. Mengapa, Kak? Ya, karena ada bentuk ini, ada bentuk cos 2x di situ. Yang harus kita modifikasi menjadi bentuk sin. Baru kita bisa menggunakan rumus dasar yang terdapat dari limit trigonometri itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Jadi ini langsung aja teman-teman tulis. Jadi ini sama dengan, kita tulis, kita modifikasi pakai rumus ini, cos ax ya kan? Atau cos 2x sama dengan langsung aja 1 min 2 sin kuadrat x. Ya enggak? Jadi ini limit x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 2x diganti teman-teman 1 min 2 sin kuadrat x. Oke. 1 kita ganti ya. 2 sin kuadrat x. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita ganti nilai cos 2x aja. Jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Dibagi dengan yang bawah gimana ya, tetap di situ kan sudah ada unsur sin ya kan, jadi nggak ada masalah. Dibagi 2x dikali sin x seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini 1 dikurangi 1 berapa? Habis kan teman-teman? Oke. Habis. Jadi nanti hasilnya limit x mendekati 0, 1 min 1 habis 0, nggak usah terus. Di situ ada min jadi plus 2 sin kuadrat x dibagi dengan apa? 2x kali sin x. Nah, 2x kali sin x seperti ini. Nah, kemudian ini kita pecah. Langkah selanjutnya adalah kita modifikasi sin kuadrat x. Itu kan berasal dari sin x dikali sin x. Nah, tujuannya supaya kita mendapatkan rumus dasarnya ya kan. Kita bisa memakai rumus dasar. Jadi kita sederhanakan teman-teman. Ini hasilnya adalah limit x mendekati 0, 2-nya tetap 2 dibagi. Nah, ini kita modifikasi sin kuadrat x jadi sin x kali sin x. Ya enggak? Nah, dibagi dengan yang bawah tetap. Yaitu 2x kan kita pecah aja 2 kali x kali sin x. Nah, ini sudah terdapat rumus dasarnya yaitu ada sin x per x kemudian ada sin x per sin x ya kan. Ini kan sudah rumus dasar a per b nanti ya kan. Hanya 1 b-nya 1 semuanya ya kan. Oke. Dan ini sin x pasangannya ini x ya kan. Kemudian sin x yang ini pasangannya sin x. Bisa dipahami? Oke.
Jadi ini kita tuliskan hasilnya adalah sama dengan, langsung ya, sama dengan limit, enggak usah limit ya, karena sudah kelihatan ya, kita hapus dulu, bentar. Sudah langsung kita mainnya 2/2 ya kan, dikali 1/1 dikali 1/1, 2/2 dikali 1/1 dikali dengan 1/1, ya enggak? Nah, berarti 2/2 habis. Kita coret-coret. 2/2 berapa? 1 ya. Oke, ini 1, ini 1. Nah, berarti 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1 ya. Oke, jawabannya 1. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman menjumpai misalkan nggak berbentuk sin atau tan, kita modifikasi ya kan menjadi bentuk sin atau tan. Oke, saya kira itu ya materinya. Ini ada oleh-oleh dari Kak Furkon. Coba teman-teman kerjakan soal latihan ya kan, soal latihan. Teman-teman bisa coba di rumah ya untuk menguji pemahaman kalian tentang materi limit trigonometri ya. Oke, di matematika peminatan kelas 12. Oke, teman-teman coba ini, misalkan ada nomor 1, soalnya adalah limit x mendekati 0. Nah, kita buat aja apa ya, 2x dikali sin 5x dibagi dengan 1 min cos 2x, cos 8x, sorry. Kemudian yang nomor 2 soal aja, nggak usah banyak-banyak ya, yang penting teman-teman paham ya kan, limit x mendekati 0 dari, karena kita buat aja ya, sin 3x dikali dengan tan 2x dibagi dengan 1 min cos atau cos 10x min 1. Nah, ini teman-teman coba bahas, coba kerjakan ya. Jawabannya teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti Kak Furkon bakalan cek benar atau salah. Ini kita buat kotak dulu. Oke. Saya kira sekian untuk video pembahasan materi kelas 12 SMA Matematika Peminatan. Semoga bermanfaat. Salam semangat dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.